kemarin tanggal 31 Maret 2022 pasti kalian lagi happy banget kan, apalagi bisa lihat Jung Hae In live ya, walaupun selama 40 menit lebih kita cuma bisa dengar bahasa kalbu tapi seenggaknya bisa lihat muka Hae In yang cakep, terus juga tentunya senyumnya dia, apalagi malu-malu kucingnya, aduh gemes banget asli. Dan yap, hari ini gue bakalan bahas beberapa hal. Ini baru beberapa sih, karena gue belum nemuin list translate-nya. Jadi kayak belum ngerti, masih pakai bahasa kalbu dan beberapa translate potongan-potongan translate yang bisa terlihat lah. Jadi kita bahas dulu beberapa yang menurut aku kok ada apa gitu. So buat kalian yang mau nonton live-nya Jung Hae In terus dengan translate, gue record tapi gue nggak upload karena nggak ada translate-nya cuy. Nah buat kalian yang pusing dengan bahasa kalbunya Hae In, mau nonton translate-nya, kalian bisa nonton di YouTube-nya Kim Faura. Nanti aku kasih linknya juga di bawah buat kalian yang mau nonton. Dan semoga ada lagi yang nge-translate ya, karena kita butuh banget. Karena lihat bahasa kalbu itu ternyata sangat gimana gitu, tapi so far ya. Oke, seperti judulnya, gue kali ini bakalan bahas beberapa poin-poin yang menurut aku sus banget di live Instagram Hae In. Tapi sebelumnya gue mau cerita jujur, dari awal live sampai akhir aku tuh cuman fokus sama si balon. Di sini kan ada tuh kayak bayangan, gue tuh kayak berharap gitu, siapa tahu ada Jisoo yang nungguin Hae In kan di ruangan itu. Yang nggak ketemu sih guys, gue udah lihat lagi dan nggak ada yang mencurigakan. Cuman ya Hae In juga kayak sadar banget loh ada ini, karena menit ini dia sadar kalau misalnya itu tuh bisa terlihat gitu. Jadi ada kesadaran dulu ya dari Hae In. Selain itu gue juga kepo banget tentang sebenarnya siapa tim Jung Hae In itu. Apakah Hae In benar-benar bisa online di sana atau enggak? Jadi gue betul-betul perhatiin detik-detik awal Hae In online. Gue bahkan ngetes coba live. Ternyata emang ada waktu beberapa detik untuk live-nya tuh dimulai. Jadi gue ngerasa waktu live itu walaupun Hae In dibantu sama staff, jadi ada staff terus kan di depannya, tapi dia yang nyalain sendiri live itu. Ya walaupun posisi dari awal tangannya tuh emang udah kayak di HP yang lain kan, tapi gue coba untuk live Instagram, ternyata emang setelah klik itu ada beberapa detik waktu untuk kita kayak siap, udah kayak misalnya gue klik nih, udah terus gue kayak ini, itu tuh belum mulai live-nya, terus baru beberapa detik kemudian live. Jadi gue makin yakin kalau misalnya Hae In bener-bener tahu passwordnya, dan Hae In bisa aja minjam itu HP yang punya yang login di tim Jung Hae In, atau bahkan dia minta passwordnya, karena kayak luas aja dia pakai Instagram tim Jung Hae In itu menurut aku sih. Yang paling gue pengen tahu banget di awal yaitu masalah yang ini. Dan ngomong-ngomong, kayaknya staffnya yang sering online di tim Jung Hae In itu cewek ya. Kok dia kayak bisa pas-pasin banget gitu kalau emang dia terus yang online sama status-statusnya Jisoo sebelumnya, karena kebetulannya udah banyak banget sekali lagi. Oke. Next, lain yang paling gue sadarin setelah live-nya Jung Hae In adalah Hae In sekali lagi pakai Android. Jadi yang kemarin videonya kan udah ada beredar, cuman ini sekali lagi memperjelas, dan kalian bisa lihat foto yang captionnya Chu itu tuh aku yakin banget itu dari kamera iPhone. Sekali lagi diperyakin lagi kalau emang staffnya juga yang motoin pakai kameranya Hae In, itu hasilnya nggak kayak gitu. Dan kalian bisa lihat uploadan dari tim Jung Hae In, hasilnya beda sama yang diupload sama Hae In. Jadi ada perbedaan kamera. Dari live ini gue makin yakin bahwa yang bener-bener fotoin Jisoo itu bukan Mbak Koma lagi, tapi Mbak Titik Jisoo gitu. Next, ini kita masuk ke live-nya secara keseluruhan. Oke.
Dari awal live ini itu tuh benar-benar penuh banget dengan komen Haesu, Jisoo love putih, dan ya teman-temannya yang berhubungan dengan Jisoo. Dan Haein bisa ngeliat komen-komen ini secara langsung, dan dia biasa aja, maksudnya kalau dia udah tahu banyak Jisoo, Haesu ini, seperti yang kita tahu sebelumnya, dia cepat banget untuk konfirmasi yang namanya siper-siperan. Dan sampai detik sekarang tidak ada konfirmasi kalau dia nggak punya hubungan khusus dengan Jisoo. Apakah ini makin memperyakin kita semua bahwa memang ada apa-apa antara dia dan Jisoo? Dan itu pasti diawasi sama agensinya, karena ini live dia sama tim Jung Hae-in yang otomatis dipegang sama agensinya. Otomatis agensinya juga lihat komen-komen itu. Oke, kalau dulu di komen fotonya Hae-in mereka nggak sadar, ini mereka pasti sadar dong. Jadi kalau memang tidak ada apa-apa, seharusnya mereka ambil langkah lebih cepat dari sebelum-sebelumnya yang ya konfirmasi sama Son Ye Jin dan lain-lain selain Han Ji Min itu. Seharusnya ini yang buru kudu dikonfirmasi segera, karena lebih parah ini kayaknya daripada yang kemarin kasusnya Son Ye Jin ataupun yang lainnya. Dan ini juga makin memperjelas bahwa status Jisoo, kalaupun dia memang nggak pacaran sama Hae-in, berarti dia jomblo. Maksudnya kayak dari kalaupun Jisoo dating sama orang lain, otomatis dari pihaknya Hae-in sendiri nggak enak dong ya. Pasti otomatis berita konfirmasi dia akan percepat. Gue yakin sih, sekali lagi Hae-in tuh jujuran dan malas yang namanya siper-siperan, tapi dia happy-happy aja gitu. Terlebih gue dapat sebuah momen yang menurut aku sus banget. Tapi sebelumnya itu gue mau bahas dulu sedikit tentang yang heboh banget ngetek-ngetekin aku di DM. Sebelumnya terima kasih banget, gila sih kalian antusias banget. Tadi malam itu DM aku penuh, Haesu kak video ini kak, video ini, terima kasih banget. Kita udah kayak tim intelijen nasional, tim intelijen apa ya, khusus Haesu, bener-bener kepo itu kita ya. Tapi nggak apa-apa, selama itu bikin kita happy. Terima kasih banyak juga info-infonya semua, kalian luar biasa, semangat ya. Gue kira tuh gue kayak semangat sendiri dulu, ternyata gue punya teman. Ada hikmahnya banget gue bikin konten ini. Dulu tuh kayak curhat, mau cerita sama siapa gitu. Sekarang kayak punya teman sharing, terus punya banyak info juga, kalian saling tag-tagan dan lain-lain. Jadi kayak berasa ada temennya loh. Kalau misalnya lagi kayak wah ini kok bisa gini, langsung ada jawabannya gitu. Punya teman sharing lah setidaknya. Sekali lagi di konten YouTube ini kita sharing aja ya. Dan ya terima kasih banget tag-tagannya di DM. Gue serius kemarin kayak diam aja karena ya senang banget sebenarnya. Tapi kalau gue upload nih pas gue lagi senang-senangnya, ya sekali lagi gue nggak bakalan rasional ya. Ini udah kayak bikin kita kayak gila banget. Kayak gimana kalau kita happy, pasti keputusan yang kita ambil tuh kayak nggak rasional ya. Kalau kita happy atau sedih, pasti keputusan kita tuh nggak rasional. Jadi jangan sampai kalian memutuskan sesuatu yang penting kalau lagi sedih atau bahagia. Karena kalau kalian lagi happy banget nih, ada teman yang tiba-tiba minjam uang aja, pasti kalian langsung ngasih tanpa mikir apapun. Nanti setelah lama-lama baru sadar, temennya dia jarang bayar utang loh dan sebagainya. Oh, gue lagi butuh uangnya dan sebagainya. Itu tuh kalau misalnya kita lagi senang. Nah, biasanya juga kita akhirnya jadi nggak rasional. Ini kenapa jadi bahas ginian ya, tapi itu penting sih, sekelas info aja. Jadi banyak dari kalian yang nge-tag aku tentang yang Hae-in, ya kalau misalnya Haesuril pegang talinya gitu. Nah, ini juga ada di upload dari yang tulis komen itu. Dan yap,
Jadi pas banget emang ya, banyak banget kebetulannya. Gila sih Hesu ini ya. Jadi pas banget, terus Hein tiba-tiba pegang telinganya setelah beberapa detik. Tapi kalau gua analisis video ini, yang pertama adalah Hein pas sebelum megang telinganya itu dia ngelihat ke arah handphone yang di bawah. Nah di sini sebenarnya ada 3 handphone, ada di depan yang gue lihat ya, yang di depan yang dia pakai live, terus ada juga di samping, terus juga ada di bagian bawah. Nah, di bagian depan ini ya seperti biasa kita live kan, kalau kameranya depan kita bisa lihat komen-komen. Nah, kalau yang di bawah itu tuh yang disediain sama tim Junghae ini, yang pertanyaan-pertanyaan yang kemarin di kolom yang video ini yang udah disediain gitu untuk dijawab sama Hein. Mungkin udah disaring dan sebagainya. Jadi Hein ngelihat yang itu. Jadi kalau menurut aku itu kurang pas ya, tanpa mengurangi kesenangan kalian ataupun asumsi yang udah post tentang ini. Dan lagi video yang terrecord yang tulis komen ini itu emang pas maju, pas lagi di layar kan pertanyaan itu. Tapi gue coba bandingin dengan apa yang aku record, ternyata itu malah nggak terbaca di layar yang lagi online. Nah, dari yang Hein liatin HP-nya, kita bisa lihat kan kalau misalnya yang gue lihat sama dengan yang Hein lihat. Jadi kalau orang live di Instagram, menurut aku ada perbedaan kalau kita lagi tulis komennya nih dengan yang sampai nanti pas live. Ngerti kan ini gimana sih neranginnya? Intinya ada perbedaan. Kalau misalnya kita tulis komen nih, kalau di layar kita kan langsung kelihatan komennya, tapi di layar orang yang live itu tuh nggak langsung kelihatan. Jadi seperti itu. Intinya nggak pas gitu. Kita bisa lihat, bandingin antara yang aku lihat di live Instagram Hein dengan yang orang yang lagi ngetik itu lihat gitu. Kayak gitu. Tapi gue happy banget semalam tentang ini. Tapi sekali lagi ya, kalau kita happy benar-benar kita kayak nggak bisa mikir, pokoknya senang aja gitu. Tapi nggak apa. Tapi kalau itu bikin kalian senang juga is okay. Tapi sekali lagi, gara-gara trauma asumsi, gue selalu mencoba untuk bagaimana serasional mungkin. Oke. Tapi gue dapat momen yang menurut gue yang mirip-mirip kayak gini. Ini di detik-detik awal. Jadi Hein selama live itu kan kebanyakan fokus sama pertanyaan-pertanyaan, dan sebelum live-nya itu dia sempat dikasih tahu untuk kayak nyeting apalah di layar. Otomatis dia mendekat dan ngeliat dengan jelas apa yang ada komen-komen di layar itu. Dan gue dapat momen yang dia kebetulan bingung, terus tiba-tiba lihat ada nama Mbak Jisoo, kok pas banget dia senyum. Tapi sekali lagi gue juga nggak tahu ini apakah kasusnya sama dengan yang si Mbak yang tadi atau enggak. Tapi ini yang terlihat dari komen aku, dan bukan juga aku yang bikin pertanyaan itu. Apakah ini benar-benar atau gimana? Mohon maaf, gue senang banget setelah rewards terus lihat ini. Menurut kalian gimana? And then ada satu momen yang kalian udah heboh banget dari semalam, yaitu tentang Hein nyanyiin lagu original soundtrack dari Snowdrop ini. 하고 계신 거죠. 흐르는 눈물이 비라도 내리는 날. 네, 여기까지 하겠습니다. Dan itu juga pernah dinyanyiin sama Jisoo. 기억이란 사랑보다 더 슬퍼. 내가 갑자기 가슴이 아픈 건 그대 내 생각 하고 계신 거죠. Dan kalau Jisoo is okay, dia ngaku sebagai OS favoritnya di Snowdrop, dia pilih itu. Tapi Hein ini bener-bener
yang ditanyain lagu favorit, otomatis pilihannya banyak banget, tapi dia lebih milih dong nyanyi lagu ini, dan yang sama persis dengan yang Jisoo senangi. Ini tuh kayak gue kayak flashback sama V-Live-nya Jisoo sebelumnya. Jisoo bahkan kayak selalu bersenandung dengan lagu ini, padahal yang nggak nyanyi, maksudnya untuk cuman agar nggak kosong gitu. Artinya lagu ini benar-benar semenarik itu untuk Jisoo. Nah, apakah menarik gara-gara Haein, atau Haein menarik lagu ini gara-gara Jisoo? Oh, sama aja. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai genre yang pingin Haein coba selanjutnya. Yap, dia jawab romance komedi. Kalian pasti masih ingat banget kan bahwa masalah romance komedi ini sempat trending setelah Snowdrop tamat gitu. Yap, dan tiba-tiba Haein milih itu, entah karena kebetulan aja atau gimana ini.